Salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Marilah kita belajar bersama-sama akan firman Tuhan yang kita ambil dari Keluaran 4 ayat 1 sampai yang kelima dengan tema mulailah dengan apa yang ada padamu. Mari kita berdoa untuk memulai kita belajar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu diberikan kesehatan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga pada pagi hari ini hamba-Mu mempunyai kerinduan hati untuk mendengar dan belajar akan firman Tuhan. Pakailah hidup hamba-Mu untuk mengata-ngatakan firman Tuhan ini Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi kepujian, kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan. Dan siapapun pada saat ini Tuhan yang boleh mendengar akan sapaan firman Tuhan ini, biarlah Engkau yang lingkupi hati dan pikiran kami, Engkau yang memberikan hikmat budi pekerti kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman ini, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saudaraku terkasih, mari kita membaca Keluaran 4 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari dan meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Amin. Nah, itulah saudaraku, bagaimana seorang Musa pun pernah tidak mempercayakan akan dirinya, bahwa dirinya bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakannya kepada Musa. Tuhan memberikan suatu mujizat yang luar biasa kepada Musa agar Musa percaya apapun yang ada pada diri kita, jika Tuhan berkenan dan Tuhan mau untuk kita melakukannya, maka itu bisa kita lakukan. Ya, seperti apa yang ini terjadi, Tuhan memberikan suatu tongkat kepada Musa dan ini menjadi ular, dan ketika tongkat itu dipegang oleh Musa, ular itu pun menjadi tongkat. Nah, itulah saudaraku, ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, kita tidak boleh memandang keterbatasan kita, kita tidak boleh memandang bagaimana kekurangan kita, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal besar di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita jika kita mau bersedia bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang kita siapa, karena Tuhan tidak memandang kita adalah orang hebat, karena Tuhan tidak memandang kita orang yang bisa berbicara, karena Tuhan tidak memandang kita orang yang berpendidikan, tetapi Tuhan memandang hati kita. Tuhan melihat hati kita, bagaimana Tuhan tahu kalau hati kita itu benar-benar mencari Dia dan benar-benar tergantung di dalam kehidupan kita. Ketidakpercayaan Musa dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, nah itulah yang tidak bisa, harus kita pertahankan. Jangan kita pertahankan hal itu, karena kita juga sering melakukan hal yang seperti itu. Kita mempertahankan diri kita, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, mempertahankan apa yang talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karena kita merasa tidak mampu dan tidak bisa melakukannya. Tetapi mulailah dengan apa yang ada padamu, dan apa yang ada padamu itu adalah berarti bagi Tuhan. Tuhan mau untuk memakai kita dengan kuasanya yang luar biasa. Tuhan tidak memilih orang yang hebat, tetapi Tuhan memilih hati kita. Maka janganlah heran kenapa orang-orang yang tidak bisa apa-apa namun mendapat kepercayaan kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka mau memberi diri kepada Tuhan dan mau mengakui bagaimana kelemahan mereka sehingga Tuhan memakai mereka. Maka kita harus percaya. Kita boleh melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-28. Kita buka
1 Korintus 1 ayat yang ke-28 mengatakannya demikian, saudaraku. Dan apa yang ada tidak terpandang yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Nah, itulah saudaraku terkasih dimanapun kita berada pada saat ini. Kita jangan pernah ragu dengan kemampuan kita. Kita jangan pernah ragu untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan dan Tuhan melihat hati kita, maka kita bisa melakukan hal besar bagi Tuhan, sehingga hidup kita dipercayakan Tuhan. Kita boleh belajar lagi di dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-21 dan yang ke-22 yang mengatakannya demikian. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Maka dengan itu saudaraku, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka ketika kita memberi diri kepada Tuhan, tiada yang tidak bisa kita lakukan di dalam nama Tuhan. Maka melalui firman ini pada pagi hari ini, siapapun kita yang mendengarkan firman ini, kita jangan pernah meragukan akan apa yang ada di dalam hidup kita, dan jangan kita pernah ragukan talenta yang ada pada hidup kita. Sekalipun kita tidak bisa berbicara, sekalipun kita tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, sekalipun kita tidak mempunyai keahlian dan apapun, tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukannya itu. Kasih karunia Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan agar kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Jika Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu menunggu lama, kita tidak perlu menunggu kita pintar, kita tidak perlu menunggu kita menjadi seorang sarjana, tetapi haruslah kita untuk menyatakan kasih Tuhan itu melalui apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Maka dengan itu saudaraku, aku mempunyai suatu kesaksian pada pagi hari ini. Aku banyak-banyak berterima kasih kepada Tuhan karena melewati pergumulan hidupku yang luar biasa, karena melewati cerita skenario di dalam keluarga rumah tanggaku, sehingga memampukan aku untuk bisa berbicara seperti ini, untuk memampukan aku mempunyai kerinduan untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin untuk menguatkan kita sekalian, agar kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Di dalam hidupku, aku tidak bisa apa-apa. Walaupun aku seorang pelayan Tuhan, tetapi aku tidak bisa apa-apa. Bahkan puji-pujian aku juga tidak bisa. Berdoa juga aku tidak bisa. Tetapi aku mempunyai kerinduan hati untuk selalu bersekutu kepada Tuhan. Ternyata Tuhan baik. Melewati pergumulanku, Tuhan menyatakan kuasanya di dalam hidupku, sehingga aku memberanikan diri untuk berdoa, sehingga aku memberanikan diri untuk menceritakan firman Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Aku yang tidak bisa merangkai kata-kata, aku yang tidak bisa puji-pujian, sampai saat ini masih belum bisa puji-pujian, tetapi aku yang tidak bisa merangkai kata untuk berdoa, Tuhan memampukan aku untuk berdoa, dan aku berani untuk menyatakannya di sini. Itu semua atas kebaikan Tuhan. Itu semua atas berkat karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidupku, agar aku tetap mempercayakan Tuhan. Apapun yang tidak bisa aku lakukan, jika Tuhan berkenan kepadaku, jika Tuhan mengeruniakan Roh Kudus-Nya kepadaku, aku pasti mampu dan aku pasti bisa. Ketika aku dipermalukan, ketika aku dikucilkan, ketika aku dikata-katakan, aku mampu untuk mengampuni, aku mampu untuk menerima keadaan, sekalipun aku dikucilkan, sekalipun aku dikata-katakan, sekalipun aku dihina, dan sekalipun aku tidak dianggap sekalipun. Tapi aku percaya Tuhan mengangkat hidupku, Tuhan besertaku dan mampu. Maka dengan itu, saudaraku terkasih dimanapun kalian berada pada pagi hari ini, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Cinta kasih Tuhan itu tidak pernah salah. Sekalipun kita melihat cinta kasih Tuhan itu
tidak seperti yang kita harapkan dan tidak seperti yang kita doakan. Tetapi cinta kasih Tuhan itu, Dia yang tahu apa yang terbaik bagi kita, sehingga hidup kita dinyatakan di dalam anugerahnya. Maka mulailah dengan apa yang ada padamu. Jangan pernah menyatakan bahwa kita tidak bisa apa-apa. Jika Tuhan berkenan, pasti Tuhan memberikan kita suatu keajaiban, karunia, Roh Kudusnya Dia nyatakan di dalam hidup kita, sehingga kita diangkatnya menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, karena kemampuan kami ini Tuhan terbatas Tuhan, tetapi Engkau yang memampukan kami untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami diperingatkan, kami tidak boleh menyerah, kami tidak boleh mengatakan bahwa kami tidak bisa apa-apa, tetapi Tuhan memampukan kami memulai dengan apa yang ada pada diri kami, sekalipun itu apa talenta yang kami miliki, tapi Tuhan memampukan kami untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Bapa, kami bawa seluruh siapapun pada saat ini yang mendengar dan mengikuti acara kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah mereka juga diberkati Tuhan, diberikan mereka kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan senantiasa menyatakan syukur kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami menyatakan kuasa-Nya kepada Tuhan, sehingga kami boleh mampu hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan ada banyak kami yang dalam keadaan kekurangan, maka mampukanlah kami selalu bersyukur dan mampukanlah kami merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kelegaan di dalam kehidupan kami. Apapun yang tidak kami miliki Tuhan persediakan untuk kami, sehingga kami tidak kekurangan satupun, sehingga kami merasakan berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Dan siapapun kami pada saat ini Tuhan yang dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Engkau sembuhkan kami, biarlah kiranya kuasa mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Jangan biarkan kami tidak mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit apapun kami, Engkau tolak patah hancurkan Tuhan, sehingga kami mendapatkan kesembuhan, kemujizatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika pada saat ini ada bagian dari tubuh kami, jiwa kami yang Tuhan yang lelah dan merasakan kekhawatiran, Engkau mampukan kami untuk selalu tegar, Engkau mampukan kami selalu mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada banyak doa dan harapan kami, tapi Tuhan tahu apa isi hati kami, sehingga Tuhan memampukan kami untuk selalu beserta dengan Tuhan, dan Tuhan selalu menopang hidup kami, sehingga hidup kami terus layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.